Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, yang mana kenikmatan tersebut saking banyaknya kita semuanya tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pencinta iman, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kita di sore hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Iman, Silsilah fi Ta'limi Lughatil Quran, yaitu pada pelajaran ilmu nahwu. Dan pada kesempatan kita di sore hari ini, kita akan membahas Ad-Darsul Khamisu wal Ishrun, pelajaran yang ke-25, Anwa'u Khobaril Mubtada'i, yaitu tentang macam-macam khobar mubtada. Al-kalimatu al-jadidah khosmani. Khosmani bentuk musanna dari khosmun, yang artinya musuh atau yang berseteru, bermusuhan. Khosmun juga berarti tadi al-adu atau musuh. Kemudian as-sodmatu, sodama itu arti asalnya adalah kalau misalkan seperti tabrakan atau terjadi goncangan, itu asodmah. Adapun nanti dari penerapan di dalam al-amsilah, asodmah itu ketika terjadi musibah. Artinya pas mendapatkan musibah, menyadari adanya musibah, itu asodmah. Inda sodmatil ula, yaitu ketika hati itu atau jiwa itu tergoncang ketika mendapatkan suatu musibah atau hentakan, goncangan. Baik, kita lanjut ke al-amsilah. Silakan dibacakan. Al-amthilatu. Awalan, Muhammadun Rasulullahi. Thaniyan, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Thalithan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rabi'an, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Khamisan, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadisan, al-muslimuna 'ala syurutihim. Sabi'an, as-sabru 'inda as-sadamati al-ula. 6. Al-amsilah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Mereka berdua ini, dua kelompok ini saling bermusuhan. Ikhtasamu
fi rabbihim. Mereka bermusuhan, saling mendebat tentang Rabb mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu qawwam, pemimpin. Ya qawwam tentunya tidak sekedar pemimpin, seharusnya itu pemimpin, terus mengawasi, mengayomi, mendidik. Namun ya secara singkatnya ya seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang keempat, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu balasan-balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, bighairi hisab, tanpa batas. Sadisan yang keenam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin ala syurutihim. Wajib untuk melaksanakan, menepati pada syarat-syarat yang sudah disepakati. 7. As-sabru inda sodmatil ula. Yang dinamakan sabar itu ketika hentakan pertama. Artinya ketika mendapatkan musibah, dia langsung istighfar, dia langsung bersabar, menyadari itu ketentuan Allah, dan itulah tempat atau titik kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau ketika dapat musibah langsung mengatakan, kenapa musibah menimpa saya tidak terima, kenapa meninggal anak saya, bukan saya saja. Lalu kemudian setelah 1 pekan baru mengatakan, ya saya sabar. Maka itu bukan sabaran yang hakiki. Karena sabar itu ya ketika pertama kali tadi mendapatkan musibah, inda sodmatil ula, ketika hentakan musibah itu, dia langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung ikhlas, langsung ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Amthilah ini, semua kalimat, setiap jumlah dari nomor 1 sampai 7, ini merupakan jumlah ismiyah, yaitu jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Semuanya diawali dengan isim. Dan isim ini dinamakan dengan mubtada. Dinamakan dengan mubtada. Lalu yang datang setelah mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada tadi, atau kata yang datang setelah mubtada, kalau kita perhatikan bermacam-macam. Ada setelah mubtada itu ada yang isim, ada juga yang fi'il, ada juga yang huruf jar. Nah, isim-isim yang menyempurnakan makna mubtada ini semuanya adalah khobar. Dan ternyata khobarnya bisa bermacam-macam. Ada yang isim tadi, atau ada yang fi'il, ada yang huruf jar. Nah, itu yang akan kita bahas pada kaidah tentang macam-macam khobar mubtada. Kita ke kaidah, silakan dibacakan. Al-qa'idatu al-awwal al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati al-ismiyati ghaliban wa hukmuhu ar-raf'u. Thaniyan al-khabaru huwa ma yukmilu ma'nal jumlati al-ismiyati wa hukmuhu ar-raf'u. Thalithan khabarul mubtada'i thalathatu anwa'in mufradun wa jumlatun wa shibhu jumlatin. Al-alifu al-khabarul mufradu wa huwa al-khabarul ladzi laisa jumlatan wala shibha jumlatin walau kana muthannan aw jam'an mithlu Muhammadun Rasulullahi wa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Al-ba al-khabaru al-jumlatu wa huwa qismani jumlatun ismiyatun mithlu ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jumlatun fi'liyatun
mithlu wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wa idza kana al-khabaru jumlatan fala budda an yashtamila ala dhamirin ya'udu ala al-mubtada'i wa yusamma hadha ad-dhamiru ar-rabita. Al-jimu al-khabaru shibhul jumlati wa huwa qismani al-jar wal majruru mithlu al-muslimuna ala syurutihim wa adh-dharfu mithlu as-sabru 'inda as-sadamati al-ula. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang anwa'u khabaril mubtada, yaitu macam-macam khabar mubtada. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlatil ismiyati ghaliban. Jadi kita pelajari di sini yaitu tentang mubtada, artinya setiap isim yang terletak di awal kalimat maka itu adalah mubtada. Namun di sini ada keterangan ghaliban, yaitu umumnya. Karena nanti pada bab berikutnya itu akan menjelaskan tentang khobar itu bisa di depan, mubtada juga bisa di belakang. Sehingga di sini mulai pembahasan ini sudah disebutkan mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat ismiyah ghaliban atau secara umum. Wa hukmuhu ar-raf'u, dan hukumnya adalah rafa atau i'rabnya adalah marfu'. Sedangkan al-khabar huwa ma yukmilu maknal jumlati al-ismiyah, yang dinamakan dengan khabar ma yukmilu makna al-jumlah al-ismiyah. Di sini apa saja. Kalau dulu mungkin pernah mempelajari khobar adalah ismun yukmilu, karena belum mempelajari atau belum waktunya mempelajari macam-macam khobar. Adapun di sini ma yukmilu, apa saja yang menyempurnakan. Ma ini kan masih umum, apa saja. Nanti akan kita pelajari. Menyempurnakan makna al-jumlah al-ismiyah. Sehingga ketika kita mengatakan sebuah kata al-kitabu, ini ya kitab sudah paham, tapi apa maksudnya kita menyebutkan kitab? Perlu ada yang menyempurnakan maknanya. Misalkan al-kitabu mufidun. Maka di sini disempurnakan maknanya sehingga bisa paham kitab itu bermanfaat. Nah, lain misalkan al-haditsu, hadis. Hadis itu kenapa harus disempurnakan maknanya sehingga menjadi kalimat yang sempurna, menjadi jumlah mufidah. Sehingga kita tidak banyak tanya lagi. Kalau ini pasti ada pertanyaan, hadis, kenapa tiba-tiba mengatakan hadis? Al-haditsu sahihun misalkan. Dan khabar hukumnya juga marfu. Hukumnya juga marfu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang anwa khabaril mubtada'i, jenis-jenis khabar mubtada. Nanti biar cukup ini saya hapus dulu. Anwa'u al-khabar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua adalah jumlah, dan yang ketiga adalah syibhu jumlah.
Mufrad yang dimaksud di sini adalah mufrad selain jumlah dan syibhu jumlah. Bukan yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah mufrad yaitu lawan dari musanna atau jamak. Jadi mufrad di sini malaisa jumlatan au sibha jumlatin. Selama itu bukan jumlah, bukan kalimat atau bukan syibhu jumlah, maka dimaksud dengan mufrad. Contoh misalkan di sini, contoh yang pertama, al-muslimu shadiqun. Seorang muslim itu shadiqun, jujur. Maka di sini khobarnya adalah mufrad. Kemudian juga misalkan at-tullabu shadiquna. Murid itu jujur. Nah, di sini khobarnya adalah shadiquna. Shadiquna di sini dari jenis-jenis khobar termasuk khobar mufrad. Dilihat dari katanya, ini terdiri dari satu kata. Meskipun maknanya jamak. Tapi di sini dari sisi jumlah katanya adalah mufrad. Karena bukan rangkaian kata. Rangkaian kata itu adalah jumlah atau syibhu jumlah. Sehingga di sini tetap dihukumi sebagai khobar mufrad. At-tullabu shadiquna. Lalu kemudian khobar yang kedua adalah khobar jumlah. Jumlah atau kalimat kalau dalam bahasa Indonesianya terbagi menjadi dua macam. Ada jumlah al-ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sebelum melanjutkan untuk contoh jumlah ismiyah, khobar jumlah ismiyah dan jumlah khobar fi'liyah, perlu dikasih tahu di sini sebagaimana ada di keterangan, wa idza kana al-khabaru jumlatan fala budda an yastamila ala dhamirin ya'udu alal mubtada'i wa yusamma hadha ad-dhamira ar-rabit atau hadha ad-dhamiru ar-rabita. Jadi di sini syaratnya pada khobar jumlah itu khobarnya la budda, ini saya ringkas saja, an yashtamila ala dhamirin ya'udu ala mubtada. Harus ada dhamir. Yusamma hadha dhamiru ar-rabit. Ini dinamakan dengan rabit, pengikat, penyambung. Harus ada keterkaitan. Tapi kita ke contoh untuk jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah di sini menjadi khobar. Jadi seolah-olah di sini ketika kita membuat mubtada, kemudian nanti ada khobar. Khobarnya ini harus terdiri dari mubtada dan khobar yang akhirnya menjadi khobar. Sehingga mubtada 1, mubtada 2. Jadi nanti yang akan menjadi khobar adalah jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya, misalkan
Haqiba al-kitabu jadidun. Ini adalah jumlah ismiyah. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Lalu jumlah ismiyah ini akan digunakan sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Contoh misalkan Muhammadun. Ini sebagai mubtada yang pertama. Tadi disyaratkan khobarnya ini harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Maka di sini di jumlah ini al-kitabu jadidun harus ada dhamirnya. Kita harus meletakkan sebuah dhamir. Contohnya misalkan Muhammadun kitabuhu jadidun. Muhammad itu kitabuhu jadidun. Muhammad bukunya baru. Muhammad bukunya baru. Di sini harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Contoh lain, misalkan al-madrasatu al-madrasatu. Ini sebagai mubtada awal. Tullabuha kathiruna. Tullabuha mubtada tsani, kathiruna khobar lil mubtada tsani. Sedangkan jumlah tullabuha kathiruna ini sebagai khobar dari mubtada awal. Nah, di sini juga harus mengandung sebuah dhamir yang kembali kepada mubtada. Karena mubtada di sini madrasah, muannas berarti ha. Sedangkan kathiruna di sini ini adalah khobar dari tulab. Karena tulab jamak lil akil, maka khobarnya adalah kathiruna. Sehingga khobar di sini kathiruna tidak ada hubungannya dengan mubtada yang pertama. Apakah yang pertama ini muannas atau mudzakkar, tidak peduli. Yang penting kathiruna di sini adalah khobar dari tulab. Sehingga dari sisi jenisnya, mudzakkar atau muannasnya harus mengikuti sebagaimana adatnya jamak mufrad atau musanna harus mengikuti mubtada tsani. Karena di sini mubtada tsaninya adalah jamak, maka khobarnya juga dalam bentuk jamak. Tapi ini di antara contoh apabila khobarnya ini berbentuk jumlah ismiyah. Apabila berbentuk jumlah ismiyah. Tab. Kalau di dalam kitab tadi, contoh yang digunakan adalah ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Mereka itu pahala-pahala mereka adalah maghfiratun mir rabbihim. Ampunan dari Rabb mereka. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis khobar jumlah fi'liyah. Setelah ismiyah sekarang kita ke fi'liyah. Nah, syarat ini juga masih berlaku. Cuma ini mau saya hapus terlebih dahulu
agar tempatnya cukup. Jumlah fi'liyah, maka secara umum juga sama mubtada, lalu kemudian khobar. Tapi khobarnya di sini harus ada fi'il dan fa'il. Kalau maf'ul bih ya sesuai dengan kebutuhan, apakah fi'ilnya nanti lazim atau muta'addi. Dan di sini juga tetap secara umum labudda an yastamila ala dhamirin ya'udu alal mubtada'i. Contoh misalkan Muhammadun fi'il, berarti harus apa? Fi'il. Muhammadun yahfadhu Al-Quran. Muhammad menghafalkan Al-Quran. Di sini mubtada'nya mana? Muhammad, karena Muhammad adalah isim yang terletak di awal kalimat. Lalu kemudian setelahnya bukan isim, melainkan fi'il. Apakah fi'il ini bisa menjadi khobar? Jawabannya bisa. Karena di antara jenis khobar adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dan maf'ul bih jika diperlukan. Nah, di sini fi'il yahfadhu, mana domirnya yang kembali kepada Muhammad? Domirnya adalah fa'il itu sendiri, yaitu domir mustatir. Jadi robitnya di sini adalah domir. Sedangkan domir itu ada mustatir dan muttasil. Dalam konteks ini yang bisa menjadi adalah domir muttasil dan mustatir. Domir muttasil dan domir mustatir. Ini adalah domir mustatir. Muhammadun yahfadhu Al-Quran. Atau misalkan At-tullabu dhahabu ilal masjidi. Murid-murid dhahabu, mereka pergi ke masjid. Kalau ada isim setelahnya fi'il, maka fi'il dan fa'ilnya itu pasti menjadi khobar dari mubtada sebelumnya. Di sini ada fi'il. Lalu mana domirnya yang kembali kepada mubtada? Yaitu wawul jamaah atau fa'il dari dhahabu di sini. Wawul jamaah domirun mutasilun mabaniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Maka di sana domir ini kembali kepada at-tullab. Maka setelah di i'rab satu-satu dhahabu ilal masjid, lalu dikatakan jumlah fi'liyah ini atau jumlah dhahabu khobarul mubtada. Khobarul mubtada'i dari mubtada at-tullab. Kemudian yang ketiga, syibhu jumlah. Ya, syibhu jumlah itu artinya menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Karena kalau dalam bahasa Arab ya kalimah itu sama dengan kata, ya satu kata. Kemudian jumlah biasanya rangkaian kata yang mengandung makna, baik itu mubtada khobar ataupun fi'il fa'il. Nah, sedangkan syibhu jumlah ini ya terdiri dari dua kata, tapi belum bisa menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah jumlah nggak bisa. Makanya dikatakan syibhul jumlah, menyerupai
jumlah, menyerupai kalimat. Kata-katanya sudah agak panjang, tapi tetap tidak bisa dinamakan sebagai jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah, siful jumlah ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah al-jaru wal majrur, dan yang kedua adalah al-dzarfu. Dzaraf, kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Jadi contoh misalkan Allahu fi sama, Allah ada di atas langit. Di sini Allah atau lafzul jalalah sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah jar wal majrur. Jar itu huruf jarnya. Jar itu artinya yang mengejarkan. Majrur yang dimajrurkan, yang dijarkan. As-sama, berarti Allahu fi as-sama'i. Ini untuk jar dan majrurnya menempati kedudukan khobar mubtada. Sebagaimana al-dzarfu. Dzarfu ini juga bisa menjadi khobar dari sebuah mubtada. Dzaraf itu ya qabla, ba'da, baina, misalkan ma'a, inda, fauqa, dan seterusnya. Contohnya misalkan al-ustadzu amama tullabi. Ustadz itu di depan tulab. Amama di sini sebagai atau bentuknya dzaraf, kedudukannya adalah sebagai khobar, meskipun di sini adalah mansub. Amama at-tullabi. Nah, ini kalau di dalam contoh as-sabru inda sotmatil ula, kesabaran itu ketika terjadinya hentakan yang pertama, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Adapun untuk contoh dari jar majrur dalam kitab al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu, kaum muslimin itu harus menunaikan syarat-syarat perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengi'rab dari contoh-contoh yang sudah kita tuliskan tadi? Mungkin untuk sementara kita bacakan i'rab yang ada di dalam kitab. Nah, silakan dibaca. Namadziju lil i'rabi. Awalan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Qawwamuna khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Thaniyan, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Ulaika ismu isyaratin mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un awwalun. Jazaa'u mubtada'un tsanin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Maghfiratun khabarul mubtada'i ats-tsani marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali. Baik, cukup dulu. Namadziju lil i'rab, contoh-contoh dalam mengi'rab. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Kaum laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan. I'rabnya adalah ar-rijalu
mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ya, seperti i'rab biasanya. Lalu untuk qawwamuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Nah, kenapa kok wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena bentuknya adalah jamak mudzakkar salim. Ini untuk qawwamuna. Berarti sebagaimana kalau di contohnya tadi, yaitu at-tullabu shadiquna. Shadiquna di situ juga sebagai khobar mubtada, juga sebagai khobar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Baik. Adapun untuk yang kedua, ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim. Ulaika ismu isyaratin mabniun alal fathi. Ismu isyaratin mabniun alal fathi, ini isim isyarah lil ba'id. Fi mahalli raf'in mubtada'un awwalun. Nah, ini dikasih keterangan. Mubtada awal. Kalau di contoh, misalkan di situ Muhammadun kitabuhu jadidun, maka Muhammad di sini adalah mubtadaun awwalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tapi kalau di kitab ulaika karena termasuk isim isyarah, dan isim isyarah termasuk al-asma al-mabniyah atau isim yang mabni. Lalu kemudian jaza'u, nah ini baru khobarnya, akan tetapi khobar jumlah, karena jaza'u itu termasuk mubtada tsanin, mubtada yang kedua, karena yang pertama tadi adalah ulaika. Mubtadaun tsanin, tsanin ini kan termasuk ismun mangkus, seharusnya ada ya-nya. Kalau ditulis secara lengkap ada alif lamnya, al-mubtada'u tsani, al-mubtada'u ats-tsani. Tapi di sini dihapus ya-nya. Mubtadaun tsanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Jadi jaza'un juga sebagai mudhaf, juga sebagai mudhaf. Ini belum pada khobar dari mubtada yang pertama ya. Lalu kemudian hum pada kata atau kalimat jaza'uhum, pada jaza'uhum itu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Yang pertama disebutkan nau'nya, jenisnya, yaitu dhamir muttasil. Lalu mabni ala apa? Mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Baru untuk maghfiratun ini sebagai khobarul mubtada'i sani, mubtada as-sani marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal jumlatu, ini wal jumlatu minal mubtada'i sani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i al-awwal.
Nah, ya, kita lanjut pada poin yang ketiga. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Yarzuqu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Rabi'an al-muslimuna ala syurutihim. Ala harfu jarrin, syurut ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhafun. Hum al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wa shibuhul jumlati minal jar wal majruri fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Khamisan as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. 'Inda dharfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. As-sadamati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa shibhul jumlati minadh dharfi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah, yang ketiga, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bagaimana kita mengi'rabnya untuk Allah? Itu lafzul jalalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Lalu i'rab dari kata yarzuqu. Yarzuqu adalah fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Di sini untuk yarzukunya. Setelah itu ada fa'ilnya, lalu dijelaskan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, dan jumlah atau kalimat dari fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Maka begitu pula di sini yahfadhu al-Qur'an. Setelah di i'rab yahfadhu, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Lalu kemudian Al-Quran maf'ulun bihi ila akhirih. Lalu setelah itu dijelaskan wal jumlah minal fi'li wal fa'il atau wal jumlah yahfadul Quran. Lebih enaknya mungkin wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Khabarul mubtada'i. Begitu pula pada at-tullabu dhahabu ilal masjidi. Dhahabu di-i'rab seperti biasa, yaitu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, fa'il dari dhahaba atau dhahabu. Ya, untuk fa'ilnya. Setelah itu ilal masjidi. Ila harful jar, masjid ismun majrur bi ila. Lalu kemudian dijelaskan satu wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah atau kalimat dhahabu ilal masjidi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Begitu pula jumlah syibhul jumlah al-jar wal majrur Allahu fis sama. Allah mubtada fis sama'i. Ini terdiri dari huruf jar dan isim majrurnya. Maka kedua-duanya dari jar dan majrur
bisa didudukkan pada syibhu al-jumlah. Lalu kemudian yang terakhir dzaraf al-ustadzu amama at-tullab. Amama di sini adalah dzaraf. Dan dzaraf hukum asalnya adalah mansub. Hukum asalnya adalah mansub, makanya di situ amama at-tullabi. Ustadz itu ada di depan tullab. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dalam bab ini, pelajaran ini semuanya diberi judul tadi apa? Anwa'u khobaril mubtada. Namun itu tidak hanya pada khobar mubtada saja. Masuk di dalamnya juga khobar di sini bisa khobar kana atau khobar inna. Artinya khobar kana dan khobar inna juga sama-sama terbagi menjadi 3 macam. Jadi kalau tadi contohnya misalkan kana Umaru yadhabu misalkan. Nah, di sini yadhabu fi'il mudhari'. Sudah dijelaskan wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khabar kana. Fi mahalli nasbin khabar kana. Begitu pula dengan inna. Nah, maka ini juga bisa. Akan innal masajida atau innal masjida. Sungguhnya masjid itu abwabuhu pintu-pintunya kathirun atau kathiratun, karena abwab jamak taksir, maka khobar dari abwab tadi dihukumi mufrad muannas. Innal masjida abwabuhu kathiratun. Maka di sini yang menjadi khobar dari inna adalah wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabaru inna. Fi mahalli raf'in khabaru inna. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pembahasan yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita sore hari ini, yaitu penjelasan tentang anwa'u al-khabari atau anwa'u khabaril mubtada, jenis khobar mubtada, yang mana secara umum juga bisa dipraktekkan pada khobar kana ataupun khobar inna. Jadi meskipun ya kita belum bisa berinteraksi karena ada satu dan lain hal, mungkin untuk tadribatnya para pemirsa pecinta iman bisa murojaah, bisa menjawab sendiri, sehingga di lain waktu nanti bisa dijawab bersama, disimak dan dibetulkan apabila ada kesalahan. Dan semoga dengan tidak adanya interaksi, ya tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab, tidak bosan, dan juga sering-sering murojaah pelajaran yang sudah pernah disampaikan atau sudah pernah dibaca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.